Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akuntansi untuk perusahaan dagang. Adapun anggota untuk kelompok 4 yaitu Oriza Pratja Paramita Wirayuda dengan NPM akhir 174, kemudian ada Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182, yang ketiga ada Aninda Feliansyah dengan NPM akhir 204, dan Rahmatisa Febiana dengan NPM akhir 208. Baik, yang pertama kita memasuki pada sebab 1 yaitu Nature of Merchandising Business. Jadi, aktivitas bisnis jasa itu berbeda dengan aktivitas bisnis perdagangan. Perbedaan ini tercermin dalam siklus operasi bisnis serta dalam laporan keuangannya. Perbedaan juga terletak dari segi persediaan dan penjualan barang. Dalam perusahaan jasa tidak terdapat inventory, sedangkan dalam perusahaan dagang terdapat inventory. Kemudian lanjut, ada operating cycle atau siklus operasi. Nah, siklus operasi ini adalah proses di mana perusahaan mengeluarkan kas, menghasilkan pendapatan, dan menerima kas balik pada saat pendapatan dihasilkan maupun di kemudian hari dengan menagih piutang. Siklus operasi bisnis jasa dan perdagangan berbeda karena bisnis perdagangan harus membeli barang dagangan untuk dijual kepada pelanggan. Berikut adalah ilustrasi untuk siklus operasi untuk bisnis perdagangan. Yang pertama ada modal yang berupa kas, itu akan dibuat untuk membeli merchandise atau persediaan. Kemudian akan dijual dan menjadi piutang jika belum dibayar. Siklusnya akan seperti itu. Nah, waktu untuk menyelesaikan satu siklus operasi berbeda secara signifikan di antara bisnis barang dagangan. Misalnya toko kelontong biasanya memiliki siklus operasi yang pendek karena sifat barang dagangan mereka. Misalnya nih, banyak barang kelontong seperti susu. Nah, itu harus dijual sebelum tanggal kadaluarsanya, yaitu 1 atau 2 minggu. Sebaliknya, toko perhiasan seringkali menyediakan barang-barang mahal yang dipajang berbulan-bulan sebelum dijual kepada pelanggan. Next, ada financial statement atau laporan keuangan. Nah, perbedaan antara bisnis jasa dan bisnis dagang juga tercermin dalam laporan keuangan mereka. Sebagai contoh, perbedaan ini diilustrasikan dalam laporan laba rugi ringkas berikut. Yang di atas itu untuk akuntansi bisnis jasa, dan yang di bawah ada akuntansi bisnis dagang. Nah, untuk bisnis jasa itu laporan laba ruginya. Yang pertama ada pendapatan jasa, kemudian ada beban operasional. Jadi pendapatan jasa dikurangkan dengan beban operasional akan menghasilkan laba operasional. Kemudian untuk yang bisnis dagang, yang pertama ada penjualan, kemudian dikurangkan dengan harga pokok penjualan akan menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan akan dikurangkan dengan beban operasional menghasilkan laba operasional. Aktivitas pendapatan dari bisnis jasa melibatkan penyediaan layanan kepada pelanggan. Pada laporan laba rugi untuk bisnis jasa, pendapatan dari layanan dilaporkan sebagai pendapatan jasa. Nah, beban operasional yang dikeluarkan dalam penyediaan layanan dikurangi dari pendapatan jasa untuk menghasilkan laba operasional. Sebaliknya, aktivitas pendapatan dari bisnis perdagangan melibatkan pembelian dan penjualan barang dagangan. Bisnis perdagangan pertama-tama membeli barang dagangan untuk dijual kepada pelanggannya. Ketika barang dagangan ini dijual, pendapatan dilaporkan sebagai penjualan dan biayanya diakui sebagai beban. Beban ini disebut harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dikurangi dari penjualan untuk menghasilkan laba kotor. Jumlah ini disebut laba kotor karena merupakan laba sebelum dikurangi biaya operasional. Barang dagangan yang tersedia atau belum terjual pada akhir periode akuntansi disebut persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan dilaporkan sebagai aset lancar di neraca. Nah, untuk yang kedua ada merchandising transaction atau transaksi perdagangan, yakni transaksi perdagangan menawarkan layanan personal kepada individu dan usaha kecil yang sedang memperbarui atau membeli sistem komputer baru. Layanan personal atau net solution mencakup penilaian kebutuhan komputer pelanggan di tempat tanpa kewajiban. Dengan menyediakan layanan ini, personal
layanan personal dan tindak lanjut, maka dapat bersaing dengan secara efektif dan dengan pariter yang terbaik. Nah, untuk transaksi perdagangan ada beberapa nama-nama akun yang sudah tertera seperti yang ada di gambar. Sebagian besar perusahaan dagang menggunakan sistem akuntansi dengan laporan terkomputerisasi yang serupa dengan jurnal khusus dan buku besar untuk pembantu yang diilustrasikan sebagai akun-akun tersebut. Akun-akun terkait dengan transaksi perdagangan ditandai dengan warna merah muda atau warna pink seperti yang ada di gambar di atas. Pada lampiran ini, sifat-sifat akun akan dijelaskan dan diilustrasikan saat transaksi perdagangan terkait dibahas. Seperti yang ditunjukkan pada lampiran ini, bagian akun Net Solution kini terdiri dari 3 digit nomor akun. Digit pertama menunjukkan klasifikasi laporan keuangan utama, 1 untuk aset, 2 untuk liabilitas, dan seterusnya. Digit kedua menunjukkan subklasifikasi, misalnya 11 untuk aset lancar dan 12 untuk aset tidak lancar. Digit ketiga menunjukkan akun spesifik, misalnya 110 untuk kas dan 123 untuk peralatan gudang. Nah, untuk selanjutnya ada transaksi pembelian. Pada transaksi pembelian itu dibagi menjadi 2, ada perpetual dan periodik. Untuk transaksi pembelian yang perpetual itu, setiap pembelian dan penjualan barang dagangan dicatat dalam akun persediaan dan buku besar pembantu terkait. Dengan demikian, jumlah barang dagangan yang selalu tersedia untuk dijual dan jumlah yang terjual harus diperbarui dalam catatan persediaan. Jadi, setiap adanya transaksi itu langsung dicatat dalam transaksi pembelian perpetual. Nah, untuk transaksi pembelian periodik itu tidak menunjukkan jumlah barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang terjual. Dan sebaliknya, daftar inventaris yang tersedia dicatat itu hanya pada akhir periode saja untuk transaksi pembelian periodik. Selanjutnya ada diskon pembelian. Diskon pembelian ini untuk mendorong pembeli membayar sebelum akhir periode kredit berakhir. Penjualan dapat menawarkan diskon. Misalnya, penjual dapat menawarkan diskon sebanyak 2% jika pembeli membayar dalam waktu 10 hari sejak tanggal faktur dikeluarkan. Jika pembeli tidak mengambil diskon tersebut, total tagihan harus dilunasi dalam waktu 30 hari. Diskon pembelian yang diambil oleh pembeli mengurangi biaya barang dagang yang dibeli. Sekalipun pembeli harus meminjam untuk membayar dalam periode diskon, biasanya hal tersebut menguntungkan pembeli. Oleh karena itu, sistem akuntansi biasanya dirancang agar semua diskon tersedia yang dapat diambil. Nah, ada contoh seperti di atas, yakni diskon sebesar $60 jika suku bunga tahunannya 6% dan tahunnya itu ada 360 hari. Juga diasumsikan bahwa bunga pinjaman sebesar 2.940 untuk sisa 20 hari. Periode kredit adalah 9,80. Cara penghitungannya seperti berikut. Untuk periodenya dikali dengan suku bunganya, dikali dengan sisa harinya, dan dikali juga dengan keseluruhan harinya. Maka hasilnya akan dicantumkan dalam transaksi jurnalnya. Nah, untuk selanjutnya ada pengembalian dan potongan pengembalian. Pembeli dapat meminta potongan harga untuk barang dagangan yang dikembalikan atau direturn, atau potongan harga untuk barang dagangan yang rusak atau cacat. Dari perspektif pembeli, pengembalian dan potongan harga tersebut disebut pengembalian dan potongan pembelian.
Dalam kedua kasus tersebut, pembeli biasanya mengirimkan nota debit kepada penjual untuk memberitahu penjual alasan pengembalian atau untuk meminta pengurangan harga. Contohnya ini ada sebelum faktur pembelian dapat mengembalikan barang dagangan atau mendapatkan potongan harga untuk faktur dengan diskon pembelian. Dalam hal ini, jumlah pengembalian dicatat sebesar nilai faktur dikurangi diskon. Sebagai ilustrasi, diasumsikan data mengenai pembelian barang dagangan oleh Net Solution pada tanggal 2 Mei. Nah, untuk tanggal 2 Mei itu membeli barang dagangan senilai 5.000 secara kredit dari Delta Data Klinik. Syarat dan ketentuannya ada 2/10 atau dan N/30. Nah, cara penghitungannya adalah 5.000 tersebut dikurangi 5.000 dikali dengan diskonnya, yakni 2%. Nah, untuk transaksi setelahnya juga sama seperti pada transaksi tanggal 2 Mei. Selanjutnya ada transaksi penjualan. Transaksi penjualan itu dibagi menjadi 2, yakni penjualan tunai. Penjualan tunai itu suatu bisnis dapat menjual barang dagangan secara tunai. Penjualan tunai biasanya dicatat di mesin kasir dan dicatat dalam pembukuan dengan menggunakan sistem persediaan perpetual. Harga pokok penjualan dan penurunan persediaan barang dagang juga dicatat. Dengan demikian, akun persediaan barang dengan menunjukkan jumlah barang dagangan yang tersedia atau belum dijual. Nah, untuk selanjutnya ada diskon pelanggan. Diskon pelanggan itu seorang penjual dapat memberikan berbagai diskon kepada pelanggan yang disebut diskon pelanggan sebagai inisiatif untuk mendorong pelanggan agar bertindak dengan cara yang menguntungkan penjual. Misalnya, penjual dapat menawarkan diskon kepada pelanggan untuk mendorong mereka membeli dalam jumlah besar dan memesannya lebih awal. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kargo. Untuk kargo sendiri itu adalah pembelian dan penjualan barang dagangan seringkali melibatkan biaya pengiriman. Syarat-syarat penjualan menunjukkan kapan kepemilikan barang dagangan berpindah kepada penjual. Hal ini menentukan apakah pembeli atau penjual yang menanggung dari biaya pengiriman. Kepemilikan barang dagangan dapat berpindah kepada pembeli ketika penjual menyerahkan barang dagangan kepada perusahaan pengangkutan atau dikirim ke pembeli. Ada seperti contoh berikut, yakni pada tanggal 10 Juni membeli barang dagangan dari Magna Data sebesar 900, ketentuannya FOB titik pengiriman. Maka yang ditulis dalam jurnal itu persediaan barang dagang di debit dan hutang usaha di kredit sebagai barang dagangan yang dibeli. Nah, selanjutnya membayar ongkos kirim sebesar 50 kepada pelanggan pada tanggal 10 Juni dari Magna Data. Untuk jurnalnya sendiri itu di akun debit ditulis persediaan barang dagangan dan di akun kredit itu ada uang tunai dengan keterangan membayar biaya pengiriman untuk barang dagang yang dibeli. Kepemilikan barang dagang dapat berpindah kepada pembeli ketika pembeli menerima pada barang dagang tersebut. Selanjutnya ada the adjusting process. Dalam bisnis dagang atau merchandising business, proses pencatatan transaksi melibatkan beberapa penyesuaian atau adjusting entries di akhir periode akuntansi. Penyesuaian ini dilakukan agar saldo akun mencerminkan kondisi sebenarnya. Dua jenis penyesuaian utama dalam bisnis dagang adalah yang pertama ada inventory shrinkage atau penyusutan persediaan
Dan yang kedua adalah Customer Returns and Allowance atau retur dan potongan penjualan. Yang pertama, kita membahas tentang Adjusting Entry for Inventory Shrinkage. Dalam sistem Perpetual Inventory, akun persediaan barang dagang atau Merchandise Inventory selalu diperbarui setiap kali terjadi transaksi pembelian dan penjualan. Namun, pada praktiknya seringkali terjadi kehilangan persediaan karena pencurian, kesalahan pencatatan, atau kerusakan barang. Selisih antara persediaan di catatan dan hasil perhitungan fisik disebut inventory shrinkage atau inventory surcharge. Seperti pada contoh, setelah dicatat, saldo merchandise inventory akan sama dengan jumlah fisik di gudang. Shrinkage dianggap biaya normal dalam operasi bisnis, kecuali jumlahnya besar, maka bisa dicatat sebagai loss from inventory shrinkage di laporan laba rugi. Selanjutnya, adjusting entries for customer refunds, allowance, and returns. Di akhir periode, perusahaan perlu memperkirakan jumlah barang yang mungkin dikembalikan oleh pelanggan di masa mendatang. Ada dua penyesuaian utama yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mengurangi penjualan atau sales dan mencatat kewajiban berupa customer refund payable sebesar perkiraan nilai barang yang akan di-refund. Yang kedua, mencatat aset baru yaitu estimated returns inventory untuk memperkirakan nilai persediaan yang akan dikembalikan serta mengurangi cost of merchandise sold atau harga pokok penjualan. Selanjutnya kita membahas contoh kasus Net Solution. Pada tanggal 31 Desember 2020, sebelum dilakukan penyesuaian, data perusahaan Net Solution menunjukkan bahwa sales sebesar 715.409 dan cost of merchandise sold-nya sebesar 523.505. Saldo akun estimated returns inventory adalah 300, sedangkan customer refunds payable sebesar 800. Perusahaan memperkirakan bahwa 1% dari total penjualan akan dikembalikan oleh pelanggan. Jadi nilai estimasi retur penjualannya adalah 7.154 dan estimasi biaya barang yang akan dikembalikan adalah 5.000. Untuk mencatat estimasi retur pelanggan dibuat penyesuaian seperti pada gambar. Penyesuaian seperti yang sales dan customer refund payable. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengurangi penjualan dan menambah akun customer refunds payable karena perusahaan mungkin harus mengembalikan uang pelanggan. Lalu untuk mencatat estimasi nilai barang yang akan dikembalikan dibuat jurnal yang estimated returns inventory dan cost of merchandise sold. Penyesuaian ini bertujuan untuk menambah estimated returns inventory, yaitu perkiraan nilai barang yang akan dikembalikan, dan mengurangi cost of merchandise sold agar sesuai dengan jumlah barang yang benar-benar dijual. Setelah kedua penyesuaian ini dicatat, saldo akun estimated returns inventory menjadi 5.300, yaitu didapat dari 300 ditambah 5.000. Dan saldo akun customer refunds payable menjadi 7.954 yang didapat dari 800 ditambah 7.154. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai laporan keuangan untuk bisnis perdagangan. Transaksi perdagangan mempengaruhi neraca dalam pelaporan persediaan. Transaksi tersebut terutama mempengaruhi laporan laba rugi. Laporan laba rugi untuk bisnis perdagangan biasanya disusun menggunakan format langkah ganda atau langkah tunggal. Selanjutnya akan dibahas lebih mendalam mengenai laporan laba rugi bertahap ganda atau biasa disebut dengan multiple step income statement. Yang pertama ada penjualan.
Jumlah total penjualan kepada pelanggan secara tunai dan secara kredit dilaporkan dalam bagian ini. Net Solution melaporkan penjualan sebesar $708,255 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Yang kedua ada harga pokok penjualan. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 11, Net Solution melaporkan harga pokok penjualan sebesar $520,305 selama tahun 2020. Jumlah ini adalah biaya barang dagang yang dijual kepada pelanggan. Harga pokok penjualan dapat dilaporkan sebagai biaya barang terjual atau biaya penjualan. Yang ketiga ada laba kotor. Selisih penjualan dengan harga pokok penjualan adalah laba kotor. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 11, Net Solution melaporkan laba kotor sebesar $187,950 pada tahun 2020. Selanjutnya, yang keempat adalah pendapatan dari operasi. Pendapatan dari operasi terkadang disebut pendapatan operasional yang ditentukan dengan mengurangi beban operasi dari laba kotor. Beban operasi biasanya diklasifikasikan sebagai beban penjualan atau beban administratif. Nah, beban penjualan sendiri secara langsung terjadi dalam penjualan barang dagang. Contohnya meliputi gaji penjualan, perlengkapan toko yang digunakan, depresiasi peralatan toko, biaya pengiriman, dan iklan. Selanjutnya, beban administrasi terkadang disebut beban umum, terjadi dalam administrasi atau operasi umum bisnis. Contohnya meliputi gaji kantor, depresiasi peralatan kantor, dan perlengkapan kantor yang digunakan. Yang kelima ada pendapatan dan beban lain-lain. Pendapatan dan beban lainnya tidak terkait dengan operasi utama bisnis. Pendapatan lain-lain berasal dari sumber selain aktivitas operasi utama, misalnya pendapatan bunga, sewa, dan keuntungan dari penjualan aset tetap. Sedangkan beban lain-lain adalah beban yang tidak dapat langsung dilacak ke operasi normal, misalnya beban bunga dan kerugian dari penjualan aset tetap. Pendapatan lain-lain dan beban lain-lain saling mengimbangi dalam laporan laba rugi. Jika total pendapatan lain-lain melebihi total beban lain-lain, selisih ditambahkan ke pendapatan dari operasi untuk menentukan laba bersih. Jika sebaliknya, selisih dikurangi dari pendapatan dari operasi. Item pendapatan lain-lain dan beban lain-lain untuk Net Solution dilaporkan sebagai berikut. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai laporan laba rugi bertahap tunggal atau yang biasa disebut single step income statement. Bentuk laporan laba rugi alternatif adalah laporan laba rugi bertahap tunggal seperti ditunjukkan pada gambar 12. Laporan laba rugi untuk Net Solution mengurangkan total semua biaya sekaligus dari total seluruh pendapatan. Format bertahap tunggal menekankan total pendapatan dan total biaya dalam menentukan laba bersih. Kritik terhadap format ini adalah bahwa laba kotor dan pendapatan dari operasi tidak dilaporkan. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas pemilik atau yang biasa disebut dengan Statement of Owner's Equity. Laporan perubahan ekuitas pemilik untuk Net Solution ditunjukkan pada gambar 13. Laporan ini disusun seperti untuk bisnis jasa. Selanjutnya yaitu neraca atau yang biasa disebut balance sheet. Dalam gambar 14, persediaan barang dagang sebesar $62,150 dan persediaan retur yang diperkirakan sebesar $5,300 dilaporkan sebagai aktiva lancar. Dan bagian lancar dari hutang wesel sebesar $5,00 dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Selanjutnya adalah proses penutupan atau yang biasa disebut dengan the closing process. Jurnal penutupan untuk bisnis perdagangan mirip dengan bisnis jasa. Dua entry penutupan untuk bisnis perdagangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, debit setiap akun pendapatan sebesar saldonya, kredit setiap akun beban sebesar saldonya, dan kredit akun modal pemilik sebesar laba bersih. Debit akun modal pemilik sebesar rugi bersih. Harga pokok penjualan adalah akun sementara dan ditutup seperti akun beban. Yang kedua, debit akun modal pemilik untuk saldo akun penarikan dan kredit akun penarikan. Gambar tersebut merupakan contoh jurnal penutupan untuk Net Solution. Setelah jurnal penutupan diposting ke akun, neraca saldo setelah penutupan disiapkan.
Akun yang muncul pada neraca saldo setelah penutupan hanya akun aset, kontra aset, kewajiban, dan akun modal beserta saldonya. Akun-akun ini sama dengan akun-akun yang muncul di neraca akhir periode. Jika total kolom neraca saldo tidak sama, maka terjadi kesalahan yang harus ditemukan dan diperbaiki. Kemudian subbab terakhir atau subbab kelima yaitu Financial Analysis and Interpretation Asset Turnover. Nah, perputaran aset terkadang disebut rasio penjualan terhadap aset. Gunanya untuk mengukur seberapa efektif suatu bisnis menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio yang tinggi menunjukkan penggunaan aset yang efektif. Nah, perputaran aset dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu dari penjualan atau sales dibagi dengan total rata-rata aset. Sebagai ilustrasi, data berikut diambil dari laporan tahunan terbaru Dollar3 Inc. Jadi di sini ada total revenue atau total pendapatan dari penjualan yang pada tahun pertama sejumlah $7.840 dan pada tahun kedua naik menjadi $8.602. Kemudian ada total aset dari awal tahun pertama sebesar $2.752 dan pada tahun kedua naik sebesar $2.772. Dan untuk akhir tahun, pada tahun pertama sebesar $2.772 dan pada tahun kedua naik sebesar $3.567. Untuk perputaran aset setiap tahun dari Dollar3 Inc. adalah sebagai berikut. Jadi tahun pertama itu dihitung dari total penjualan sebesar $7.840 dibagi dengan total rata-rata aset yaitu $2.752 ditambahkan dengan $2.772 kemudian dibagi 2 dan akan menghasilkan 2,84. Sama juga untuk tahun kedua cara penghitungannya dan menghasilkan 2,71. Jadi dapat disimpulkan bahwa perputaran aset Dollar3 menurun dari 2,84 di tahun 1 menjadi 2,71 di tahun 2. Dengan demikian, utilisasi aset Dollar3 untuk menghasilkan penjualan sedikit menurun di tahun kedua. Nah, membandingkan perputaran aset dengan pesaing dan dengan rata-rata industri juga dapat bermanfaat dalam menginterpretasikan penggunaan aset. Sebagai contoh nih, data berikut diambil dari laporan tahunan terbaru Dollar General Corporation. Pada tahun kedua, total pendapatan dari penjualan yang dihasilkan yaitu sebesar $18.910. Untuk total aset pada awal tahun sebesar $10.868 dan pada akhir tahun sebesar $11.224. Nah, untuk perputaran aset Dollar General untuk tahun kedua adalah sebagai berikut. Sama seperti sebelumnya, dihitung dari total penjualan sebesar $18.910 dibagi dengan total rata-rata aset yaitu $10.868 ditambahkan $11.224 dibagi 2. Hasilnya yaitu sebesar 1,71. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Membandingkan perputaran aset Dollar General tahun kedua sebesar 1,71 dengan rasio perputaran aset Dollar3 tahun kedua sebesar 2,71 menyiratkan bahwa Dollar3 menggunakan asetnya lebih efisien daripada Dollar General. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.